إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini. Tentunya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati-hati kita, maka niscaya pada saat ini kita tidak berada di tempat ini. Boleh jadi saat ini kita tersibukkan dengan perkara-perkara yang bersifat duniawi, atau boleh saja saat ini kita berguringan di rumah kita masing-masing. Ya, walhamdulillah di kesempatan di malam hari ini Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa istiqamah, konsisten dalam menjalankan agama yang lurus ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita membahas kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, yang mana kita telah memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang waspada terhadap berbagai macam fitnah dan tipu daya iblis. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita ketahui manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu diciptakannya manusia tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah, karena Allah menciptakan manusia dalam rangka untuk beribadah kepadanya, maka iblis pun bagaimana berupaya semaksimal mungkin melakukan tipu dayanya kepada manusia agar mereka dijauhkan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka salah satunya adalah kita ketahui Allah membekali kita dengan syahwat. Ya, jadi Allah membekali manusia itu dengan syahwat, keinginan. Agar apa? Agar dari syahwat itu dapat mendatangkan sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk pribadinya, bagi manusia itu sendiri. Namun perlu kita ketahui, kadangkala dengan syahwat itu bisa menjadi pintu bagi syaitan dalam melakukan tipu dayanya kepada manusia. Kita tahu jamaah sekalian rahimakumullah,
Syahwat ini apabila kita bisa mengelolanya dengan baik, maka bisa membawa dampak yang positif bagi seseorang. Namun jika tidak dikelola dengan baik, maka inilah yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu, jiwa manusia itu lebih condong kepada keburukan, lebih condong kepada terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Apalagi itu didorong oleh bisikan-bisikan oleh syaitan. Oleh sebab itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga hawa nafsu kita daripada bisikan-bisikan syaitan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syaitan itu menggoda manusia itu untuk supaya bersikap berlebih-lebihan dalam mendatangkan atau menjauhi sesuatu. Ya. Oleh karena itu hendaknya seseorang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa waspada dan berhati-hati, karena tentunya syaitan, iblis dan bala tentaranya, mereka tidak ada istilah di dalam kamus mereka itu istirahat. Naam. Maka mereka akan terus gencar siang dan malam. Ya, tidak ada henti-hentinya bagaimana manusia itu terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat dengan melakukan bisikan-bisikan dan juga berbagai macam tipu daya. Kadangkala jamaah sekalian rahimakumullah, tipu daya iblis itu oleh sebagian manusia itu anggap itu sesuatu yang benar. Oh, ini ibadah, kok dilarang ibadah itu? Padahal boleh jadi di situ ada unsur tipu daya iblis. Misalnya salah satu contoh kasus, misalnya yang jauh hari yang pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang diada-adakan alias bid'ah. Ya. Kebanyakan manusia di antara mereka mengaku, loh kok ini ibadah, kok dilarang? Padahal ibadah tersebut tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nah, disitulah masuknya syaitan melakukan tipu daya. Akhirnya mereka meninggalkan suatu perkara ibadah yang benar-benar berasal dari Nabi, benar-benar berasal dari ajaran Nabi. Nah, oleh karena itu ditutup dengan amalan bid'ah. Nah, disitulah bagaimana peran iblis dalam melakukan tipu daya dan berbagai macam fitnah ya pada manusia. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita agar senantiasa berhati-hati terhadap tipu dayanya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169, kata Allah, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Kata Allah, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, di sini Allah menggunakan kata inna menunjukkan takkid, kemudian ditambah lagi lak, ya, lakum bagi kalian. Ini menunjukkan bagaimana syaitan itu adalah benar-benar musuh yang nyata ya bagi manusia. Oleh sebab itulah di antara yang menunjukkan bagaimana syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, yang mana dia memerintahkan kepada kalian untuk melakukan apa? Perbuatan yang jahat, perbuatan yang keji, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan juga mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ya. Jadi di dalam ayat ini secara terang benderang bagaimana Allah menyatakan bahwasanya iblis itu, syaitan itu dan bala tentaranya adalah musuh yang jelas, musuh yang nyata. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
bahwasannya syaitan itu menjanjikan, yaitu menakut-nakuti engkau berupa kemiskinan dan juga menyuruh engkau untuk berbuat keji, yaitu kikir. Nah, di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tipu daya syaitan itu membuat seseorang itu ya menakut-nakuti seseorang itu dengan kemiskinan. Ya, contohnya adalah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Misalnya seseorang bekerja di bank. Nah, sedangkan kita sudah tahu bekerja di bank itu di situ pasti ada unsur-unsur ribawinya. Nah, ada unsur-unsur ribawinya yang sudah jelas ini adalah dosa besar. Tidak ada dosa yang besar yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajak pelakunya untuk berperang kecuali dosa riba ini. Nah, kira-kira bisa enggak, mampu enggak kita berperang dengan Allah? Tidak akan bisa, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, contohnya adalah ketika seseorang bekerja di tempat yang mengandung ribawi, kemudian di situ dia mendapatkan keuntungan duniawi, gajinya luar biasa, jamaah sekalian rahimakumullah. Tetapi ketika dia ingin bertaubat kepada Allah, dia ingin meninggalkan pekerjaan yang di situ ada unsur ribawinya, maka ditakut-takutkan oleh syaitan, dibisik-bisikan oleh syaitan dengan melakukan tipu dayanya bahwasannya, kenapa engkau berlepas diri dari pekerjaan itu? Bukankah itu akan mendatangkan keuntungan duniawi, kekayaan? Engkau tidak akan merasakan kemiskinan. Ya. Nah, ini bagian daripada tipu daya iblis, bagaimana seseorang itu tetap bertahan dalam pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tetapi dengan bisikan-bisikannya, dengan tipu dayanya, salah satunya adalah, nanti kalau misalnya keluar dari pekerjaan ini, nanti engkau akan miskin, akan melarat, orang-orang akan menjauhimu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bisikan-bisikan syaitan yang mana seseorang itu dibuat takut dengan kemiskinan. Padahal ketika seseorang dia berlepas diri karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin Allah akan membiarkan seseorang yang mana dia meninggalkan keharaman karena Allah Subhanahu wa taala? Nah, disinilah bagaimana hebatnya iblis dalam melakukan tipu dayanya, dalam melakukan bisikan-bisikannya, sehingga orang yang dahulu awalnya dia ingin berlepas diri, ingin meninggalkan kemaksiatan itu, menjadi tidak lagi karena dibuat apa? Takut dengan kemiskinan. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida." Nah, inilah intinya jamaah sekalian rahimakumullah. Untuk apa syaitan itu melakukan tipu dayanya, bisikan-bisikan yang buruk? Tidak lain dan tidak bukan karena syaitan itu menginginkan apa? Menyesatkan manusia. Dengan apa? Dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kalau manusia itu sudah sesat, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka ujung-ujungnya apa? Dia akan dimasukkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Karena mereka jauh dari petunjuk Allah. Mereka lebih memilih petunjuknya syaitan, bisikan-bisikan syaitan, tipu daya syaitan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tentunya itulah yang diharapkan oleh syaitan, bagaimana manusia itu disesatkan dan dijauhkan dari petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasannya iblis itu selalu mengacaukan pikiran manusia. Nah, selalu mengacaukan pikiran manusia. Baik itu dia memasukkan ke dalam pikiran kita itu berupa hal-hal yang bersifat syubhat, yang masih samar-samar. Ya, sedangkan kita sudah jelas. Nabi SAW mengatakan al-halal bayin wal haram bayin. Yang halal sudah jelas. Sudah jelas Nabi menjelaskan. Begitupun yang haram juga sudah jelas Nabi menjelaskannya.
tinggal di antara keduanya, yaitu syubhat yang belum jelas. Nah, sesuatu yang belum jelas ini, apa kata Nabi SAW? Lebih baik ditinggalkan dan dijauhi. Karena apa? Yang namanya syubhat itu lebih dekat kepada keharaman. Berarti apa? Harus dijauhi. Tidak boleh didekati yang namanya syubhat. Nah, karena syubhat itu adalah sesuatu yang samar-samar. Ya, ini halalkah? Ini haramkah? Naam, dan itu bersifat samar-samar. Yang kata Nabi SAW, setiap yang bersifat samar-samar harus dijauhi. Nah, inilah keterlibatan iblis. Bagaimana manusia itu dibuat bimbang. Sehingga mereka terjatuh ke dalam yang namanya syubhat itu sendiri. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kadangkala sesuatu yang sudah jelas hukumnya dibuat tidak jelas. Nah, makanya dikacaukan pikirannya itu. Nah, sebab-sebab kekacauan di dalam pikiran seorang hamba itu adalah minimnya perkara agama, jauhnya mereka dari ilmu. Nah, oleh sebab itulah supaya pikiran kita ini tidak dikacaukan oleh syaitan, oleh bisikan-bisikan mereka, maka hiasilah diri kita dengan ilmu. Sehingga ketika ada permasalahan yang kita hadapi jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita tahu cara mengatasinya. Dengan cara apa? Dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, ketika mereka menghadapi masalah dalam kehidupan mereka, maka orang yang berilmu mereka tahu cara mengatasinya. Oh, begini ya caranya ya. Kenapa mereka bisa tahu? Karena mereka belajar. Karena mereka senantiasa menghadiri majelis ilmu. Ya, mereka tahu bagaimana cara bersikapnya. Adapun orang yang tidak berilmu, maka pasti mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam syariat. Nah, akibat tindakan seperti itu, maka masuklah syaitan melakukan bisikan. Oh, antum kalau masalah ini, maka segera diselesaikan dengan cara yang ini. Ya, maka akan kita dapati ketika seseorang ingin menyelesaikan masalahnya, mereka melakukan perbuatan kebidahan, mereka mendatangi para dukun misalnya, atau melakukan pelanggaran syariat. Nah, mereka ingin mencari solusi, tetapi malah bukan solusi, justru lebih menjerumuskan mereka kepada kemaksiatan lagi. Nah, itulah yang diinginkan oleh syaitan. Ya, taib. Makanya di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itulah di antara kekacauan pikiran daripada iblis dan bala tentaranya adalah bagaimana ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun karena kesombongan mereka, kecongkakan mereka, mereka tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana iblis itu jamaah sekalian rahimakumullah menolak perintah Allahu Rabbul Alamin, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar sujud kepada Nabi Adam. Namun mereka enggan. Karena apa? Karena sikap kesombongan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana kecongkakan mereka. Allah katakan, Allah abadikan apa ungkapan mereka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kata iblis. Ya, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat ke-76. Kata Allah seraya mengungkapkan apa ungkapan iblis. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana iblis ini. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu terhadap makhluknya, termasuk memerintahkan mereka untuk sujud. Itu terserah Allah dan itu hak Allah. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka enggan untuk menerima, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kesombongan mereka. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ada pelajaran yang penting bagi kita.
Tidak boleh kita menyombongkan terhadap kelebihan yang kita miliki. Karena ingat, segala sesuatu kelebihan misalnya yang ada pada kita itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi itu semua datangnya dari Allah, merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu setiap apa yang ada pada kita hakikatnya itu milik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kapanpun yang Allah inginkan. Maka tidak boleh sombong terhadap apa yang ada pada diri kita, karena hakikatnya itu bukan milik kita dan itu merupakan milik Allah dan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya Allah katakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja yang ada pada diri kalian kelebihankah, itu semuanya datang dari Allah. Kepintaran datang dari Allah. Kekayaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak ada yang boleh disombongkan jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya akidah seorang muslim ini loh yang membuat diri kita tidak jatuh kepada kesombongan jamaah sekalian rahimakumullah. Ada di antara kuncinya adalah kita tidak boleh merasa bangga terhadap kelebihan yang kita miliki. Ya, dan ingat jamaah sekalian rahimakumullah, segala sesuatu itu kalau kita sandarkan kepada Allah, oh ini bukan semata-mata bukan karena saya, ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya sikap kesombongan itu tidak akan ada pada diri kita jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, apalagi sampai meremehkan orang lain, karena itu tidak patut. Ya, tidak patut bagi seorang mukmin meremehkan orang lain. Ya, apalagi dia menyombongkan sesuatu yang bukan barang miliknya. Ini ulun kasih contoh deh, Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada orang yang menitipkan motor ke kita. Ya, ada menitipkan motor ke kita. Nah, berarti barang titipan itu milik kita atau bukan? Bukan jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, oleh karena itu barang titipan orang kepada kita berarti harus kita jaga dan kita rawat dengan baik. Nah, kemudian tiba-tiba kita datang dan menyampaikan kepada orang lain, nah ini nih, tahulah ini motor ini. Ini motorku nah bagus kalau berarti dia menyombongkan diri barang yang bukan miliknya. Nah, kira-kira ulun betakun lawan pian sabarataan. Kira-kira pantas nggak seperti itu dia mengakui barang miliknya yang hakikatnya itu bukan miliknya, namun itu milik orang lain. Kemudian dia menyombongkan diri terhadap barang tersebut. Patut atau tidak? Jelas jawabannya tidak patut dan tidak layak. Nah, itulah ya hakikatnya yang ada pada diri kita jamaah sekalian, kekayaan, harta, kepintaran, kelebihan yang kita lihat itu semata-mata dari Allah dan tidak layak untuk kita sombongkan. Nah, disitulah jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana syaitan, bagaimana iblis itu berupaya membisikkan ke dalam hati-hati manusia agar menyombongkan sesuatu yang bukan miliknya. Nah, kalau sudah seperti itu, nah disitulah jatuhnya kemaksiatan seorang hamba sehingga jatuh kepada at-takabur, kesombongan. Nah, kalau sudah sombong berarti disitulah timbul kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya cukup di situ saja. Ya, bagaimana iblis mengemukakan bantahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 62. Allah berfirman seraya menceritakan bagaimana perkataan iblis, wa qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya, ya, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Subhanallah, bagaimana dia meremehkan Nabi Adam alaihissalam sehingga dia mengemukakan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Subhanallah, melakukan protes lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seorang hamba dia melakukan protes terhadap Allah
ketika Allah memberikan dia ujian misalnya, ujian takdir yang buruk misalnya, kemudian dia membuat pertanyaan kepada Allah, apakah ini yang engkau berikan kepadaku ya Allah? Berarti ini sama saja bagaimana dia tidak mau menerima takdir pemberian Allah. Sama saja dia protes kepada Allah. Apa bedanya dia dengan iblis yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ridho, tidak rela dengan pemberian Allah? Padahal jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu dari rukun iman seorang mukmin itu adalah beriman terhadap takdir Allah, entah itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Itu menunjukkan bagaimana ketika seseorang menerima takdir Allah yang baik dan yang buruk, itu menunjukkan bagaimana dia rela, ridho atas pemberian Allah dalam bentuk apapun. Nah, itulah yang selayaknya dan sepatutnya bagi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Maka kita jamaah sekalian, jangan banyak mengeluh. Ya, jangan banyak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat satu hal, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya sekecil apapun, gak mungkin. Tidak akan pernah jamaah sekalian rahimakumullah. Tetapi hamba itulah sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Contoh kasus misalnya ketika mereka berdoa kepada Allah misalnya, meminta kepada Allah, tetapi mereka beranggapan, ya Allah kenapa ya saya doa sudah puluhan tahun tapi doa yang saya panjat ini rasanya tidak pernah diijabahi oleh Allah deh. Nah, jangan seperti itu jamaah sekalian kita berpikir demikian. Tidak boleh. Ya, tidak boleh berpikiran demikian. Boleh jadi jamaah sekalian rahimakumullah, boleh jadi Allah ya mengabulkan doa kita dalam bentuk yang lain. Ya, misalnya contoh kasus. Kita misalnya hendak sugih. Mungkin ini selalu ulun contohkan. Kita ingin meminta kekayaan. Ya, ingin meminta banyak harta misalnya. Yang mana dengan kekayaan itu kita beranggapan, oh dengan kekayaan itu saya bisa bersedekah. Oh dengan kekayaan itu saya bisa membangun masjid dan lain sebagainya. Itu awalnya mungkin bisa jadi. Ya Allah, berikanlah hamba kekayaan harta, dengan itu hamba bisa bersedekah, membantu fakir miskin. Tetapi Allah belum mengabulkan itu. Namun Allah mengabulkan dalam bentuk yang lain. Bisa jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak mengabulkan dia menjadi orang yang kaya. Bisa jadi kalau Allah berikan dia kekayaan, mungkin dia tidak akan bersedekah. Bisa jadi. Atau boleh jadi ketika Allah berikan dia kekayaan, malah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana orang-orang yang meninggal dunia jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang mati jamaah sekalian, mereka ingin meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia supaya mereka bisa beramal soleh. Nah, namun Allah tidak mengijabahi permintaan mereka. Kenapa? Boleh jadi mereka kalau Allah pun kembalikan ke dunia, mereka tidak akan pernah melakukan amal soleh. Kenapa? Allah tahu. Nah, boleh jadi orang yang Allah tidak berikan dengan kekayaan harta, boleh jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Allah ingin menyelamatkan dia dari sikap kesombongan. Ya, boleh jadi kalau dia diberikan kekayaan dia akan sombong. Boleh jadi dengan kekayaan itu dia akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya apa yang menjadi pilihan Allah untuk kita, itulah yang terbaik bagi kita. Ya, karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Bukan yang kita inginkan. Boleh jadi apa yang kita inginkan, malah itu akan membinasakan kita jamaah sekalian rahimakumullah. Itulah syaitan. Bagaimana iblis itu menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari pilihan-pilihan Allah yang memang layak untuk kita. Ya, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengingatkan kepada kita, jangan sampai perilaku kita itu sebagaimana perilaku iblis, syaitan dan bala tentaranya. Nah,
Namun kadangkala jamaah sekalian, banyak di antara manusia itu lebih mengikuti dan lebih mendengar apa yang dikatakan oleh iblis, apa yang dikatakan oleh syaitan. Mereka lebih mendengarkan ucapan dan bisikan-bisikan mereka. Sedangkan bisikan-bisikan mereka itu pasti dan pasti akan menghantarkan seseorang itu kepada perbuatan dosa dan maksiat. Akan menghantarkan mereka untuk menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hakikatnya jamaah sekalian rahimakumullah. Dan kadangkala manusia itu menjadikan syaitan, iblis, bala tentaranya itu sebagai kawan yang dekat. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan mereka sebagai musuh bebuyutan. Naam, musuh yang harus diperangi, tidak boleh berkasih sayang dengan syaitan. Dan di sini parahnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana iblis itu yang Allah katakan, ya, wa ana khairum minhu. Bagaimana ungkapan iblis ini, aku lebih baik daripada dia. Ya. Dia membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya, dan kemudian menganggap remeh orang lain. Maka jangan sampai ada pada diri kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, membanggakan apa yang ada pada diri kita. Iya, anak hebat. Enggak ada di Kota Baru ini orang yang paling terkaya kecuali saya. Coba periksa. Tidak. Hanya anak seorang misalnya. Atau misalnya ada, coba cari yang paling tabungas wajahnya di Kota Baru ini. Siapa kira-kira? Enggak ada kecuali anak. Naam. Enggak ada. Apalagi yang udah bungas, kaya raya pulang. Enggak ada, coba cari. Wah, ini sombongnya bukan main ini. Ya. Sombongnya bukan main. Apalagi misal dari segi keilmuan misalnya. Nah, enggak ada yang sepintar ana di sini. Ya. Semuanya kada pintar. Sekalinya ketika dites, ya sama aja. Enggak ada jauh bedanya. Naam. Nah, ini adalah suatu kesombongan yang tidak patut bagi seorang mukmin. Hendaknya kita untuk bersikap tawadhu, rendah diri, tidak boleh menyombongkan. Kalau ada yang memuji, maka tetap kita merendahkan diri. Enggak, masih banyak yang baik kok, masih banyak yang pintar. Anak ini cuma enggak ada hitungannya. Nah, sekalinya pas ditanya, sekalinya sidin suhunya, ya. Suhunya. Naam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana iblis itu dia menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam semata-mata apa? Demi mengagungkan dirinya sendiri. Ya. Demi memuliakan dirinya sendiri. Makanya jangan sampai kita tidak mengakui kebaikan, kebenaran yang ada pada orang lain. Jangan sampai kita merasa tersaingi misalnya. Jangan sampai jamaah sekalian. Jangan sampai merasa tersaingi. Kenapa? Khawatir disitulah nanti akan timbul benih-benih daripada bisikan syaitan. Naam. Jangan. Ini awal mula dari bagaimana perangkap-perangkap syaitan itu menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Apalagi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jika hal itu demikian terjadi, dia membangga-banggakan dirinya, itu sama halnya, jamaah sekalian rahimakumullah, itu sama halnya dia telah menghinakan dirinya sendiri. Ya. Menghinakan dirinya sendiri sehingga dia mendapatkan laknat dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Oleh karena itu, saat iblis itu menawarkan sesuatu kepada seseorang, maka hendaklah ia benar-benar waspada terhadapnya. Ya. Ketika iblis itu menggodanya agar melakukan perbuatan dosa, maka katakanlah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, cukup. Tidak, katakan tidak. Katakan tidak untuk melakukan perbuatan yang didorong oleh bisikan-bisikan syaitan.
Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada satu cara yang biasa dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau selalu berbicara kepada dirinya sendiri. Ya, di antara satu contoh kasus adalah ketika beliau memotivasi dirinya sendiri. Ya, wahai Umar. Ya, jadi Umar memanggil Umar. Ya, memotivasi dirinya. Wahai Umar. Ya, jangan engkau berlaku zalim kepada rakyatmu, karena itu akan menjadi apa? Siksaan bagimu dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus ada pada diri kita jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika ada niat untuk melakukan dosa dan maksiat dan lebih mendengarkan bisikan-bisikan syaitan, maka ingat langsung. Ya, misalnya Umar. Ini contoh misalnya, atau nama yang lain misalnya. Ya, Umar, hati-hati. Ingat, balasan Allah itu sangat pedih. Siksaan Allah itu sangat pedih jika engkau melakukan kemaksiatan ini. Naam. Kalau itu ada pada diri kita, maka niscaya kita tidak akan berani untuk melakukannya. Artinya apa? Kita berdialog terhadap diri kita sendiri untuk memotivasi diri kita sendiri jamaah sekalian. Termasuk misalnya apa? Umar, ayo semangat belajar. Karena jangan sampai engkau akan dibodohi oleh orang. Ya. Karena apa? Orang yang bodoh akan mudah untuk dibodohi. Maka belajarlah, bersungguh-sungguhlah. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, ini salah satu memotivasi kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apalagi jika ada niat untuk melakukan dosa, langsung ingat ya, ingat api itu sangat panas. Enggak ada api yang dingin kecuali atas kehendak Allah. Sebagaimana terjadi terhadap Nabi Ibrahim, yang mana api yang sebelumnya panas menjadi dingin, dan dinginnya itu tidak menyebabkan apa? Menggigil, tidak. Ya. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian, untuk menghindari kita dari bisikan-bisikan syaitan dan juga senantiasa memotivasi diri kita adalah dengan cara metode berbicara dengan kita, berbicara sendiri. Nah, tapi ini bukan berarti orang yang berbicara sendiri dikatain ya pasien rumah sakit Sambang Lihung yang ada di Banjarmasin. Ya, misalnya kita berbicara di depan cermin. Umar, kenapa ikam nih begini terus? Sadar diri. Tidak apa-apa jamaah sekalian. Yang jelas kita bukan penghuni lambang rumah sakit jiwa itu loh. Sambang Lihung. Nah, di sini adalah RSJ. Kalau Kadida dibangun aja. Nah, kalau jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah memotivasi dengan cara itu, ya, insya Allah maka kita akan mampu menepis daripada bisikan-bisikan syaitan. Dan ini juga salah satu metode juga bagi kita untuk muhasabah, introspeksi diri. Nah, sudah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan dari Iyad bin Himar. Dia menuturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Kata Nabi SAW, "Ya ayyuhan nas, inna Allah Ta'ala amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani fi yaumi hadha." Ya. Kata Nabi SAW, hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan aku agar mengajarkan sesuatu yang tidak kalian ketahui, yaitu dari apa yang Dia ajarkan kepadaku pada hari ini. Kemudian Nabi pun melanjutkan, inna kulla malin nahaltuhu abdi fahuwa lahu halalun. Ya, sungguh semua harta yang aku berikan kepada hambaku, yaitu Allah berikan kepada hambanya, maka itu adalah halal baginya. Kemudian, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum fa'atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa amartuhum alla yushriku bi ma lam unazzil bihi sultanan wa inna Allah ta'ala nadhara ila ahli al-ard famaqatathum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, dan sungguh aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semuanya, ya, dalam keadaan fitrah. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, sesungguhnya manusia kita, ya, diciptakan yuladu alal fitrah. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia majusi, yang menjadikan dia Nasrani, ya. Kemudian di sini namun syaitan, ya, namun syaitan fa'atathumus syayatin,
namun syaitan mendatangi dan memalingkan mereka dari agama mereka. Fajtalathum an dinihim, yaitu memalingkan, ya, menjauhkan manusia dari agamanya. Wa amartuhum alla yushriku bi ma lam unazzil bi sultanan. Ya, yang mana syaitan itu mendatangi dan memalingkan mereka dari agama mereka, dan aku juga telah memerintahkan kepada mereka agar tidak menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak aku turunkan keterangan sedikit pun mengenainya. Nah, bagaimana iblis itu jamaah sekalian memalingkan dari mengingat Allah menuju kepada perkara-perkara yang mana perkara itu tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah tidak memerintahkan manusia untuk menyembah pohon. Jelas Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan seorang hamba untuk beribadah kepada makhluknya, tidak. Namun iblis memalingkan hal itu semua, menjadikan manusia itu berpaling dari mengingat Allah kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, yang mana sesuatu itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa innallaha ta'ala nazar ila ahli al-ard, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi. Kemudian famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat penduduk bumi lalu, ya, dia memurkai mereka baik Arab maupun non-Arab, terkecuali sebagian dari ahlul kitab. Nah, di sini bagaimana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dahsyatnya pengaruh tipu daya iblis itu, bagaimana puncak dari perbuatan mereka memalingkan manusia dari mentauhidkan Allah. Menuju kepada apa? Menuju kepada asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian dikatakan pula dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'asu saraya fa'adnahum minhu manzilatan a'zamahum fitnatan. Di sini dikatakan bahwasanya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Kemudian tentara yang mempunyai kedudukan yang paling dekat dengan iblis adalah tentara yang paling besar fitnahnya terhadap umat manusia. Kemudian yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha fayaqul ma sana'ta syai'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Nah, ini ada perkara yang besar jamaah sekalian yang dilakukan oleh iblis. Bagaimana iblis itu dia meletakkan singgasananya, kerajaannya di atas laut, di atas air, kemudian dia mengutus bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Kemudian tentara tersebut mempunyai kedudukan yang paling dekat dengan iblis, dan kemudian paling besar fitnahnya. Pada saat itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara salah seorang dari bala-bala tentara syaitan tersebut melaporkan kepada pimpinan mereka dengan mengatakan, sesungguhnya wahai sang rajaku, ya, ini kata bawahan syaitan kepada rajanya, raja daripada iblis, ya, apa itu? Sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan ini dan itu. Sesungguhnya aku telah menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya, namun bagaimana iblis itu menanggapinya?
sungguh engkau belum melakukan apa-apa. Subhanallah. Lihat bagaimana tentaranya mengatakan dan melaporkan dia telah menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan maksiat. Ya, melakukan zina misalnya, mencuri, adu domba misalnya. Ternyata laporan itu dikatakan oleh pimpinannya, oleh iblis, sesungguhnya ma sona'ta syai'a, sesungguhnya engkau tidak melakukan sesuatu apapun. Naam. Kemudian lalu datang tentaranya yang satunya lagi, dan dia mengatakan, melaporkan, sesungguhnya tidaklah aku meninggalkan manusia, aku goda mereka kecuali aku berhasil memisahkan dirinya dengan istrinya, yaitu aku memisahkan suami istri, mereka bercerai. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika tentaranya ini daripada iblis, tentara iblis ini melaporkan kepada pimpinannya bahwasanya dia berhasil memisahkan suami istri bercerai, maka apa kata iblisnya? Ketuanya, rajanya, nikma anta. Nah, ini yang saya tunggu. Sungguh inilah pekerjaan yang paling bagus. Nikma anta, kata iblis. Ya. Ternyata jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata bagaimana iblis itu dikatakan berhasil atas tipu dayanya itu adalah berhasil memisahkan pasangan suami istri. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, coba bayangkan apa dampak dari perpisahan, perceraian suami istri itu. Banyak jamaah sekalian rahimakumullah. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam rumah tangga itu akan sekejap hilang. Dan yang berdampak paling besar itu adalah anak dan keturunannya, terkhusus anak-anaknya jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Kalau suami istri itu bercerai, maka dampaknya kepada anak-anaknya jamaah sekalian rahimakumullah. Dan memang terbukti jamaah sekalian. Makanya ulun akan ulun dapati ya, anak-anak dari hasil perceraian itu subhanallah jamaah sekalian rahimakumullah, itu mereka akan melakukan suatu hal-hal yang di luar nalar kita jamaah sekalian. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa demikian? Tidak ada yang mengasihinya. Ya, tidak ada yang menasehatinya, tidak ada yang menjaganya, dan apalagi tidak ada rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Naam. Maka akan kita dapati cenderung anak-anak yang berasal dari kedua orang tuanya yang berpisah, maka akan kita dapati bagaimana perilaku mereka. Ya. Apalagi kalau sampai jamaah sekalian rahimakumullah, ya, salah satu dari pasangan itu misalnya istrinya, ya, mantan misalnya, ya, pasti mereka akan keluar dari rumah-rumah mereka dan pasti mereka akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ada yang sebelumnya mereka bercadar, akhirnya buka cadarnya. Ada yang sebelumnya berjilbab, akhirnya mereka buka jilbab mereka. Ya. Nah, ini di antara salah satu dari sekian dampak-dampak yang besar yang dilakukan oleh iblis. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus menjaga rumah tangga kita. Ya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik terjadinya perceraian. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan perceraian itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah bagaimana seseorang lebih mendengarkan bisikan-bisikan syaitan. Dan boleh jadi sebabnya itu apa? Jauhnya kita dari mengingat Allah. Jauhnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih mudah mendengarkan bisikan syaitan daripada apa? Daripada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Kata Nabi SAW, sebenarnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang mukmin di Jazirah Arab.
akan tetapi syaitan itu terus berupaya untuk menyulut permusuhan di antara mereka. Nah, ini bagian dari tipu daya iblis, jamaah sekalian. Kalau tipu daya iblis itu tidak berhasil dalam suatu problem itu, maka dia akan cari celah-celahnya. Misalnya contoh, misalnya ada di antara kita lemah dari sisi yang lain, kuat dari sisi yang lain. Kita misalnya kuat dari segi ibadah kita kepada Allah. Salat 5 waktu kuat benar, tidak pernah kita tinggalkan. Menghadiri majelis ilmu kuat, tidak pernah dia tinggalkan. Tetapi kalau sudah masalah wanita, maka tidak bisa kita. Nah, karena lemah di sisi itu, akhirnya apa? Bagaimana iblis itu berusaha menggoda kita melalui jalur wanita misalnya. Dibuatkan tipu daya kita, pandangan kita. Akhirnya apa? Terjerumus, jatuh ke dalam perzinahan. Atau kita lemah dari segi harta. Kadang-kala melihat duit. Kalau pindahnya melihat duit, matanya bisa buta misalnya. Nah, kadangkala disitulah letaknya iblis, jamaah sekalian. Dia berusaha mencari celah di mana titik kelemahan kita itu. Nah, kalau kita sudah tahu di mana titik kelemahan kita, maka disitulah harus kita kuatkan. Harus kita jaga. Lemah dari segi harta. Nah, bagaimana cara kita supaya kita tidak tertipu dengan duniawi? Ya. Lemah terhadap wanita. Berarti bagaimana cara mengatasinya? Jika belum menikah, segera menikah. Jika yang sudah menikah, jika yang sudah menikah, ditambah lagi gitu. Bagi yang sudah menikah, dijaga pandangannya. Ya. Tetap melihat istri itu sebagai istri yang paling cantik sedunia dan sejagat. Nah, jangan sampai mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Nah, itu bagian daripada tipu daya iblis. Nah, dibuat indah sesuatu yang diharamkan, jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, iblis itu bagaimana sesuatu yang buruk itu dijadikan indah, nyaman dipandang. Makanya sampai ada yang mengatakan, kenapa ya, ini mohon maaf, masalah rumah tangga ya. Ya, kenapa ya dia itu loh, kok bisanya suka lawan orang itu, padahal naudzubillah min dzalik wajahnya lebih bungas daripada istrinya. Nah, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana iblis itu membuat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat menjadi indah. Intinya bagaimana dia terjatuh kepada perzinahan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Nah, itu semua terjadi jamaah sekalian rahimakumullah. Ulun kada bawa HP. HP intinya jamaah sekalian, media sosial. Nah, ya, maka inilah ya, pintu-pintu syaitan dalam melakukan tipu daya. Kadangkala jamaah sekalian kita tidak mampu menahan itu semua. Padahal itu merupakan pintu yang nyata bagi syaitan dan iblis beserta bala tentaranya untuk melakukan tipu dayanya kepada kita. Makanya berbagai macam fitnah dan tipu dayanya harus kita jaga, harus kita hindari itu semua. Iya, apa-apa yang bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam tipu dayanya harus kita jauhi. Ya. HP, kalau kita tidak mampu untuk menjaganya, buang saja. Sulit benar Ustaz, sulit. Coba, kalau bangun apa yang diambil dulu? Al-Quran, luar biasa. Ini zaman bagus, kalau pian imbah ta bangun dari guring pian ambil Al-Quran. Ambil saja kada dibaca. Lain lagi kisahnya ini. Enggak Ustaz, ulun ambil HP ulun Ustaz. Oh iya. Iya, karena ulun ambil HP gasan membuka Al-Quran Ustaz. Oh ngetop nih, bagus itu. Tapi sekalinya lain Al-Quran. Ya, buka yang lain misalnya. Nah, oleh sebab itu semuanya jamaah sekalian rahimakumullah, hal yang seperti itu ya, kalau kita tidak mampu menjaganya, ya sudah, jangan dibuang maksud ulun lah. Ulun ralat. Ya. Tapi bujur juga dibuang. Dibuang di tas kah, dibuang di atas lemari kah, ya kan? Atau dibuang di atas ranjang, imbah itu diambil lagi. Ya. Nah, ini berbagai tipu daya yang banyak dilakukan oleh iblis kepada kita. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, mereka sangat profesional. Ya, profesional dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang.
Nah, siapa yang tidak berpengalaman? Pasti mereka sangat berpengalaman, tahu di mana letak kelemahan kita. Nah, kita pun juga harus lebih cerdas. Di mana letak kelemahan kita, disitulah harus kita perkuat, jamaah sekalian. Ya, baik, wallahu alam bisawab. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insya Allah pada esok pagi kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu syaitan ada bersama setiap orang. Nah, bagaimana penjelasannya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Panjang benar. Kayaknya disiapkan dari rumah nih. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua sabarataan. Izin bertanya, kami bekerja di sebuah instansi. Kemudian instansi membuka unit usaha koperasi. Nah, ini kalau seduh bahasa muamalah, nah ini lain bidang ulun sebenarnya. Baik. Ini bagiannya Ustadz Haikal. Kemudian instansi membuka unit usaha koperasi dan salah satu kegiatannya adalah simpan pinjam dengan laba 10% per pinjaman. Ya. Kami telah menyampaikan kepada pimpinan dan salah satu pengurus koperasi bahwa kami tidak mau ikut dan berpartisipasi disebabkan adanya transaksi riba tersebut. Jelas, ya. Di awal pembentukan modal wajib adalah dari uang makan kami yang langsung dipotong, bukan kami menyerahkan. Sehingga secara otomatis uang kami diputar sebagai modal, sebagai ikhtiar kami juga tidak membayar iuran sukarela selama 1 tahun. Baik, pertanyaan saya, pada saat pembagian SHU, kami mendapatkan bagi hasil 350.000. Uang makan kami yang diambil 500.000 tersebut. Apakah kami boleh mengambil uang pembagian SHU tersebut dengan niat mengambil uang makan kami? Dan bolehkah kami mengikhlaskan sisanya dan kami tidak lagi mengambil SHU tahun depan? Karena kami menganggap kami bukan anggota koperasi lagi. Sekedar diketahui, menjadi anggota koperasi diwajibkan bagi warga instansi. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kurang lebih sama ketika kita mendapati duit kita, ya, duit kita yang tersimpan di bank. Ya, pastikan ada, apalagi kalau penyimpanan kita banyak, pastikan ada pemberian-pemberian tambahan. Nah, itu sudah jelas riba. Nah, bagaimana sikap kita jamaah sekalian? Apakah kita membiarkan atau kita mengambil? Kita ambil. Kemudian tidak kita gunakan untuk kita. Lalu kita gunakan untuk, apalagi sekarang sudah ada tempat penyaluran duit-duit dari ribawi. Maka itu digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau kita biarkan, maka dikhawatirkan itu digunakan oleh bank-bank yang mana mereka putar lagi. Termasuk dalam kasus ini kurang lebih sama. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, yang kita ambil itu adalah memang hak kita. Ya. Adapun nilai lebihnya maka kita ambil namun tidak kita gunakan jamaah sekalian. Kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lain. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena ini juga di koperasi memang harus diwajibkan untuk mengikuti dan kemudian hasil dari itu dibagikan kepada kita juga, maka tadi kita hanya mengambil hasil yang mana duit kita seorang aja, ya. Adapun nilai lebihnya jangan diambil, ya. Artinya jangan diambil untuk kita gunakan, namun kita gunakan untuk sesuatu yang misalnya pembangunan jalan dan lain sebagainya. Ya, wallahu alam bissawab. Ini yang bisa ulun jawab. Baik, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan oleh jamaah? Ya. Apa itu? Nah, masalahnya ini oleh instansi kita diwajibkan atau tidak? Naam. Dilema kan, kalau diwajibkan berarti konsekuensinya kita akan keluar dari pekerjaan kita. Misalnya seperti itu. Kita ambil yang mudaratnya ringan. Kalau kita mengikuti misalnya dengan catatan, ya,
dalam arti kata, tapi sebenarnya ulun bertakun, ini sesuatu yang wajib atau tidak? Wajib enggak? Kan tadi di sini juga dikatakan dia tidak membayar juga ya, dan tidak membayar iuran sukarela selama 1 tahun. Nah ini bagian dari kita menghindari yang demikian. Kita tidak membayar juga tidak jadi masalah. Kalau misalnya tidak ada konsekuensi hukuman, itu lebih bagus juga kita tidak ikut andil. Tapi kalau misalnya memang harus diwajibkan, maka di sini kalau saran ulun komunikasi dengan pihak atasan. Ya, komunikasi dengan pihak atasan bahwasanya ini mengandung ribawi dan ulun berlepas diri dari itu semua. Naam. Kira wani enggak? Hah? Kalau wani berarti ini suatu hal yang luar biasa. Nah inilah yang ulun khawatirkan. Inilah yang tadi bagaimana bisikan syaitan itu membuat kita apa? Takut miskin. Membuat kita takut miskin, akhirnya tidak berani meninggalkan suatu pekerjaan yang mana jelas-jelas itu ada keharamannya. Seperti itu. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kasus ini misalnya kalau seandainya kita mampu untuk menghindarinya, lebih baik kita menghindari. Ya, lebih baik kita menghindari. Nah, itu jawaban ulun. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, status uang yang diambil kalau dia milik dia sendiri ya tidak jadi masalah. Tapi kalau ada sisanya, nah itu yang nilai ribawinya, itu yang tidak boleh kita gunakan. Kita ambil dari koperasi itu, tapi kita gunakan untuk yang lain gitu loh. Tidak kita gunakan untuk pribadi kita. Kenapa? Yang kita terima lebih sedikit. Yang kita ambil tadi 300 itu kan modal kita ya. Ya tidak jadi masalah, halal. Naam, tidak jadi masalah, halal. Naam. Kalau bisanya kita ambil semua itu lebih afdol lagi supaya tidak digunakan. Ya kan? Misal kayak kita di bank ya, kita ambil semuanya sebaratan itu hak kita juga kan untuk mengambil dan mereka tidak boleh menahan kan? Iya kan? Iya atau tidak? Ulun bertakun iya atau tidak? Itu hak kita. Ya, seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Bismillah. Di sini Ustaz ada yang kami tanyakan masalah hadis Nabi ada mengatakan maksudnya bahwa bisikan setan itu lemah. Ini maknanya bagaimana Ustaz? Berkaitan dengan yang talbiyah itu tadi. Bisikan setan itu lemah. Ya, bagi orang-orang yang mampu melawan bisikan itu. Paham ya? Bisikan syaitan itu akan menjadi lemah bagi siapa saja yang kuat untuk melawan bisikan itu. Itu maknanya. Dan bisikan itu akan menjadi kuat bagi orang yang tidak mampu menahan bisikan itu. Dan itu tergantung dari keimanan kita. Seberapa besar kuatnya iman kita, jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya ya, bisikan itu bisa menjadi kuat jika iman kita lemah. Ya. Dan bisikan itu bisa menjadi lemah disebabkan karena kuatnya keimanan kita. Nah, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, dan tergantung seberapa besar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang kita harus salah satu untuk membuat bisikan itu menjadi lemah dengan apa? Alaikum bikasratis sujud wa dzikr. Hendaknya kalian memperbanyak sujud dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita memperbanyak sujud artinya salat, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan zikir pagi dan petang, itu salah satu bagian daripada melemahkan bisikan-bisikan syaitan. Wallahu a'lam bishawab.
Naam. Ada lagi jamaah sekalian? Cukup? Baik. Kalau tidak ada, kita sambung besok. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.